Saya akan membacakan fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, di mana di salah satu fatwanya ketika menjawab satu pertanyaan dari seorang penanya melalui website Darul Ifta Al-Misriyah, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membuka langsung di websitenya Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir. Pertanyaannya seperti ini, dan silakan bisa dicari dengan kata kunci syaraf alil bait wa ta'zimuhum wa hukmu inkari sihhati ansabihim. Ini saya baca langsung di websitenya dengan judul fatwa syaraf alil bait, kemuliaan alil bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi, wa ta'zimuhum, dan memuliakan mereka, wa hukmu inkari sihhati ansabihim, dan pandangan Islam, hukum syariat tentang bagaimana mengingkari keabsahan nasab mereka. Artinya kalau ada yang mengingkari nasab mereka, bagaimana hukumnya dalam Islam? Pertanyaannya seperti ini. Hunaka may yadda'i annahu la yajuzu ta'zimu man intasaba ila al-bait an-nabawi al-karim. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak boleh memuliakan siapa saja orang yang bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ta'zimahum yuaddi ila al-mughalati fihi. Sebab memuliakan mereka, mengagungkan mereka itu akan menyebabkan seseorang menjadi berlebihan sehingga terjadi pengkultusan, al-mughalat. Wa anna al-intisaba haliyan ila al-hashimin mahallu nazar. Ini pertanyaannya kepada lembaga fatwa Mesir. Dan sesungguhnya nasab atau garis keturunan saat ini yang bersambung sampai ke Bani Hashim itu masih bisa diteliti atau mahallu nazar, wa annahu bisababi bu'din nasab wa ikhtilatihi fil qurunil madiyah qad yu'addi ba'dun nas hadha syaraf qad yadda'i ba'dun nas hadha syaraf bighairi haqqin fasaddiquhu nas. Dan bisa jadi jauhnya berabad-abadnya masa kenabian keluarga Nabi ini akan terjadi percampuran nasab, sehingga ketika ada sebagian orang yang mengklaim dirinya bernasab kepada Rasulullah atau dia mengklaim diri sebagai orang yang keturunan Rasulullah SAW, fayusaddiquhum nas. Lalu kemudian akan menyebabkan orang akan membenarkannya, pengakuannya, klaimnya. Wa annahu kanat lahum maziyatun fil ahdi an-nabawi wa ma gharaba minhu fakanu la ya'khuduna min az-zakah. Amal an faqad dha'afat hadhihi al-maziyah wa innama hum kasairin.
Sebab dulu keturunan keluarga Rasulullah dan keturunannya di masa Rasulullah maupun masa-masa yang masih dekat awal-awal peninggalan Rasulullah, mereka tidak menerima zakat. Sebagaimana dalam Islam, Rasulullah dan kerabatnya itu tidak menerima zakat. Artinya tidak termasuk golongan yang diharamkan menerima memakan dari harta zakat. Sebab zakat itu kan kotoran harta. Harta dibersihkan kotorannya lewat zakat. Maka kemuliaan Rasulullah, kehormatan Rasulullah dan keluarganya tidak diharamkan untuk makan harta zakat. Kalau yang lain-lain boleh. Ammal an faqad da'ufat hadhihi al-maziyah. Adapun saat ini keistimewaan dan kemuliaan kerabat Rasulullah itu sudah melemah. Ini pertanyaannya. Pendapat orang ini. Wa innahum kasairin nas. Mereka seperti manusia lainnya, imma mu'min taqi atau fajir saqi. Ada yang beriman baik, bertakwa, ada yang sebaliknya, fajir saqi. Ini pandangannya, ingin dikonsultasikan dengan lembaga fatwa Republik Arab Mesir. Fahal liman tasaba ila alil bait an-nabi maziyatan ala ghairihim min ulama'il min ammatil muslimin. Dia tanya, apakah orang-orang yang bernasab kepada kerabat Rasulullah ia memiliki keistimewaan tersendiri ala ghairihim min ammatil muslimin dibandingkan orang lain yang bukan keturunan Rasulullah di antara kaum muslimin. Wa ma huwal haqqul wajib ala ghairihim fit ta'amuli ma'ahum. Lalu apa hak yang wajib ditunaikan oleh selain keturunan Rasulullah dalam bermuamalah dengan keturunan Rasulullah? Ini pandangan, pendapat, sekaligus pertanyaan yang dikemukakan kepada lembaga fatwa Mesir. Lalu lembaga fatwa secara resmi menjawab dan dituliskan di websitenya dengan judul Syaraf Alil Bait wa ta'zimuhum wa hukmu inkar sihhati ansabihim. Saya hanya membaca ya. Di sini dibagi, ada jawaban singkat, ada jawaban secara terperinci, lebih lengkap. Jawaban secara singkat. Ajma'al muslimuna ala anna lin nasabin nabawi asy-syarif maziyatan ala ghairihi minal ansab fid dunya wal akhirah. Wa anna mahabbata alil baitin nabawi wa mawaddatahum minal iman. Wa la ilaqata lidzalika bil mughalatil manhi anha fa innaha la takunu fil mahabbah wa innama takunu fil i'tiqad. Wa la yahtaju li inkar an-nasab asy-syarif bi bu'dihi ay ikhtilatihi fil qurunil madiyah mimma qad yu'addi ila iddi'a'i ba'd an-nas an-nasab ilayhi bighairi haqq. لأن النسب الشريف كغيره من الأنساب يثبت بما يثبت به النسب syar'an. Jawaban singkatnya, telah menjadi kesepakatan, konsensus, ijma muslimun, ijma kaum muslimin bahwa sanya nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia itu memiliki keistimewaan, memiliki martabat yang tinggi
dibandingkan selain mereka, selain keturunan Rasulullah SAW dari semua nasab, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya mahabbatu alil baitin nabawi, cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, wa mawaddatuhum, kasih sayang yang dilimpahkan kepada mereka, termasuk bagian daripada iman, bagian dari keimanan. Wala ilaqata lidzalika bil mughalati, dan ini tidak ada hubungannya dengan pengkultusan yang dilarang oleh syariat Islam. Sebab pengkultusan itu la takunu fil mahabbah, itu tidak terkait dengan cinta dan kasih sayang. Wa innama takunu fil i'tiqad, pengkultusan itu terkait dengan keyakinan seseorang. Beda alur, beda jalur. Wala yahtaj, dan klaim bahwa atau tuduhan yang menyatakan bahwa nasab Rasulullah itu karena saking berabad-abad sampai dengan saat ini pasti bercampur sehingga tidak jelas lagi, tidak bisa dibuktikan kemurniannya, ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumentasi. Sebab nasab Rasulullah sebagaimana nasab yang lain-lain itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicatat, validitasnya bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Ya, itu jawaban yang singkat. Nah, sekarang kita baca jawaban yang lebih lengkap. Ja'a syar'u al-hanif bil amri bi hubbi ali bait Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Telah datang ajaran Islam yang mulia tentang perintah untuk mencintai alil bait, mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwa aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian, imbalan sedikit pun kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali berkasih sayang, menyambung cinta dan kasih sayang dengan kerabat, dalam kekerabatan. Satu kali, gimana? Ayo bantu sini. Kita siaran langsung ini. Wasahha an Sa'id bin Jubair rahimahullah taala annahu qala fi ma'na hadhihi al-ayah. Sa'id bin Jubair rahimahullah berpendapat tentang makna hadhihi al-ayah, lam yakun batan min Quraisy illa kana lahu fihim qarabah, faqala illa an tasilu ma baini wa bainakum min al-qarabah. Ya, Rasulullah itu dengan orang-orang Quraisy yang ada di sekelilingnya pada saat itu, dengan tokoh-tokohnya, batan min Quraisy ya, illa kana lahu fihim qarabah. Rasulullah itu memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Satu suku ya, satu klan Quraisy.
Rasulullah sampaikan, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta imbalan apa-apa dari kalian, bayaran atau apa saja dari kalian, illa al-mawaddata fil qurba. Al-mawaddata fil qurba ini menurut Sa'id bin Jubair, illa antasilu ma baini wa bainakum minal qarabah. Kecuali kalian sambung silaturahmi, sambung kekerabatan, cinta dan kasih sayang, jangan sampai putus antara aku dengan kalian dalam kekerabatan. Fahadha isa'un bi qarabatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruhu Allah ta'ala ayyuballighahu ilan nas. Ini adalah wasiat tentang kerabatnya Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia semuanya. Wa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hubbi ali baitihi wa tamassuki bihim. Salam. Ya. Ada Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bihubbi ahli baitihi wa tamassuki bihim, untuk mencintai ahlu baitnya, kerabatnya, keturunannya, wa tamassuki bihim, dan memegang erat itu mereka, jangan dijauhi. Wasana bihim alaihim salam fi katsirin min ahadithihi asy-syarifah. Dan Rasulullah telah berwasiat kepada kita umat Islam, pada semua kita umat manusia, tentang keturunannya dalam banyak hadis yang disampaikan oleh beliau. Di antara lain, fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيهم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيتي قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم. Ini hadis yang cukup panjang, disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Diceritakan suatu saat Rasulullah berkhutbah di satu tempat antara Mekah dan Madinah. Setelah Rasulullah menyampaikan alhamdulillah, memuji Allah, dan memberi nasihat serta peringatan-peringatan lainnya, beliau bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basharun yusiku ayyati Rasulullah. Ya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, wa ana tarikun fihim tsaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian dua
hal yang begitu berat. Awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nur. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, Al-Hadis. Di dalamnya al-huda wan nur, ada petunjuk dan ada cahaya, penerang. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Maka ambillah kitab Allah ini dan pegang eratlah. Fahatha ala kitabillahi wa ghadab fihi. Rasulullah kemudian menjelaskan, memotivasi jamaah yang hadir pada saat itu tentang kitabullah dan hal-hal yang terkait dengan. Tsumma qala, lalu Rasulullah melanjutkan khutbahnya, wa ahlu baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Rasulullah mengulanginya 3 kali tentang ahlu baitku, kerabatku, keluargaku, keturunanku. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahli bait. Udzakkirukumullahu fi ahli bait. Beliau mengulangi 3 kali. Aku mengingatkan kalian pada Allah perkara ahli bait, kerabatku, keturunan. 3 kali Rasulullah. Lalu Husain bertanya kepada Zaid ketika mendengar khutbah itu, wasiat itu tentang ahlul baitnya. Waman ahlul baiti ya Zaid? Siapa ahlul baitnya wahai Zaid? Alaysa nisa'uhum min ahli baiti? Bukankah para istrinya termasuk ahli baitnya? Faqala, Zaid menjawab, nisa'uhu min ahli baiti. Istri-istri beliau adalah termasuk ahlul bait. Walakin ahlu baitihi, sudah pasti mereka ahlul bait. Walakin ahlu baitihi man haruma sadaqah ba'dahu. Dan ahlu baitnya adalah mereka keturunan Rasulullah yang diharamkan mengambil atau memakan zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Qala wa man hum? Dia tanya lagi, siapa mereka? Qala hum alu Ali. Hum alu Ali. Mereka adalah keturunan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa alu Aqil, wa al Ja'far, Aqil, keturunan Ja'far, keturunan Abbas, wa al Abbas. Qala kullu haula'i haruma sadaqah. Mereka semua diharamkan mengambil sedekah atau zakat, memakannya. Qala na'am. Ya, Zaid menjawab. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yawm Arafah wa huwa ala naqatihi al-qaswa yaktubu fasami'tuhu yaqul ya ayuhan nas inni qad taraktu fiikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahli baiti. Oh, Tirmidzi. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saya melihat Rasulullah SAW dalam di padang Arafah pada yaum Arafah, pada hari Arafah, pada musim haji. Rasulullah di atas ontanya menyampaikan khutbah. Saya mendengarnya di khutbah itu sabda beliau, ya ayuhan nas inni qad taraktu fiikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Wahai sekalian manusia, aku telah meninggalkan kepada kalian, meninggalkan kepada kalian
sesuatu yang jika kalian genggam itu, yang kalian pegang erat itu, kalian tidak akan sesat selamanya. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian genggam erat itu, pegang erat, kalian tidak akan sesat. Lan tadillu. Kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Allah. Yang kedua adalah wa'itrati ahli baiti, keturunan ahli baiti. Rawahu Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, "Ahibbullaha lima ya'dukum min ni'amihi." Cintailah oleh kalian Allah sebab Allah yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu melimpah, tak terhitung jumlahnya pada kita semua. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku, kata Nabi, karena cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baitil hubbi, dan cintailah oleh kalian ahlu baitku, kerabatku, keturunanku, karena demi cinta kalian kepada aku, kata Nabi. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa, lanjut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, fal muslim haqqan yuhibbullaha ta'ala hubban katsira. Seorang muslim sejati yuhibbullaha ta'ala hubban katsira, pasti hatinya diliputi oleh cinta kepada Allah, hubban katsir. Wa bihubbihi lillahi ta'ala ahabba rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi kana nafidhatal khair allati rahimahullah ta'ala ala alamin biha. Ketika hatinya diliputi cinta kepada Allah, pasti dia akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad Allah sayang, Allah cinta. Wa bihubbihi li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabba ala baitihi al-kiram alladhina awsa bihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa adamat fadailuhum wa zadat mahasinuhum. Dan kalau betul kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahir cinta kita. Cinta tersebut akan melahirkan cinta yang begitu kuat, yang begitu hebat terhadap kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah yang mulia al-kiram, di mana Rasulullah telah berwasiat tentang mereka. Wa azamat fadailuhum, dan begitu istimewa mereka, memiliki banyak keutamaan dan kebaikan demi kebaikan. Walidzalika qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atas hal itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya,
la qarabat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih aku cintai, lebih aku dahulukan, aku prioritaskan daripada kerabatku sendiri, daripada keturunanku sendiri. Wa qala radhiyallahu anhu aidan, di tempat yang lain Sayyidina Abu Bakar berkata, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ahli baitihi. Rawahuma al-Bukhari fi sahih. Bagaimana kita mencintai Rasulullah, mendekatkan diri pada Rasulullah? Kata Abu Bakar, dengan cara melalui kerabatnya, keturunannya. Ya. Selanjutnya, fa mauqi'u mahabbati ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi a'maqi qalbi kulli muslim. Selanjutnya, lembaga fatwa menyatakan tempat cinta bersemayam, cinta kepada ahlu bait Rasulullah, keturunan Rasulullah, kerabat Rasulullah, itu bersemayam pada setiap kalbu seorang muslim. Wa huwa mazhar hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu merupakan mazhar, wujud nyata, bentuk nyata cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada ahlul baitnya adalah wujud nyata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bihubbihi ahabbahu. Siapa yang cinta kepada Rasulullah pasti mencintai kerabat Rasulullah, pasti mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya mazhar mahabbatillah. Sebagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah wujud nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabihubbillahi ahabbal muslimu kulla khair. Dan dengan cinta kepada Allah, pasti seorang muslim akan mencintai semua kebaikan. Fal kullu fi jihatin wahida wasail tusilu ilal maqsud wallahu yuhimuna murad. Ini sebenarnya mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang sederhana sesungguhnya. Tapi kalau Allah tidak bukakan pemahaman kita tentang hal ini, kita akan sulit memahaminya. Fal kullu fi jihatin wahida wasail tusil ilal maqsud. Ammal qaul bi anna nasab an-nabawiyil karim la maziyata. Berceramah secara langsung Ustaz. Belum. Sudah. Lagi. Ada dia. Ada di. Coba lihat ke sana langsung kalau tulis. Ammal qaul bi anna an-nasab an-nabawi al-karim la maziyata lahu ala ghayrihi min al-ansab fa hiya fariyatun la yajru 'alayha muslimun ya'lamu haqqal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haqqa ali baitihi al-kiram at-tayyibin at-tahirin. Adapun pandangan sebagian sekecil orang yang menyatakan bahwa nasab Nabi, kekerabatan dengan Nabi, keturunan Nabi itu tidak ada
keistimewaan dibandingkan nasab-nasab lainnya, ini tidak dapat diterima oleh setiap muslim. Pandangan ini tertolak oleh seorang muslim yang tahu betul tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW dan hak-hak kewajiban seorang muslim kepada keturunan Rasulullah, kerabat Rasulullah al-kiram at-tayyibin at-tahirin. Fa inna syaraf ahli al-bait bisarafin asiluhum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad radda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhihi al-muza'am biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu sababin wa nasabin munqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Rawahu at-Tabarani wal Hakim wal Baihaqi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rawahu at-Tabarani wa ghayruhu an Ibn Abbas an Miswar ibn Makhrama radhiyallahu anhu. Dan pandangan tersebut bahwa yang menganggap bahwa kerabat Rasulullah, nasab Rasulullah, keturunan Rasulullah tidak punya keistimewaan dibandingkan nasab-nasab selainnya, ini dibantah langsung oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, kullu sabab wa nasab munqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab itu akan terputus pada hari kiamat belum ada pemberitahuan. Tidak ada tuh. Ya. Masa? Berarti nanti mau upload setelah tidak langsung. Atau jangan-jangan belum mulai. Sudah. Sampai bersimpan ini. Kayaknya tidak stream. Akhirnya. Sebentar. Makanya fokus terus yang mengulang. Ya, kita lanjut. Rasulullah bersabda membantah hal tersebut, setiap sebab dan nasab itu akan terputus pada hari kiamat. Semua nasab siapapun akan terputus, baik dari sejak Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir, manusia akhir zaman, nasabnya, sebabnya akan terputus, kecuali illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan nasabku. Luar biasa. Ini jaminan tidak akan putus nasab Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Rawahu at-Tabarani wal Hakim wal Hafi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rawahu at-Tabarani wa ghayruhu an Ibn Abbas wa Misr bin Makhrama radhiyallahu anhu wa sababu al-hadits kama rawahu al-Bazzar wa ghayruhu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala tufiya ibnu Lisayfiyah ammat Rasulullah SAW fabakat alaihi wa sahat. Asbabul wurud tentang hadis ini, pernyataan Rasulullah ini bahwa semua nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku. Ini ada asbabul wurudnya, ada peristiwa yang melatar belakangnya sehingga muncul pernyataan itu, namanya asbabul wurud. Diceritakan, dikisahkan Ibn Abbas oleh Ibn Abbas bahwa
Pada saat itu terjadi satu peristiwa di mana anak dari bibi Rasulullah Safiyah itu meninggal, anak laki-lakinya meninggal. Lalu bibi Rasulullah menangis. Fabakat alaihi wasahat, menangis dan meratapi anaknya yang meninggal ini. Fa'atahan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha Rasulullah, lalu mendatanginya dan berkata, menghiburnya, ya amma ma yubkiki, wahai bibi, apa tante, apa yang membuatmu menangis? Qala tufiya ibni, meninggal anak laki-lakiku. Qala ya amatu man tufiya lahu waladun fil Islam fasabara banallahu lahu baitan fil jannah. Wahai bibiku, siapa yang seorang muslim yang meninggal anaknya lalu dia bersabar, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Fasakatat, mendengar hal ini Safiyah bibinya Rasulullah, lalu kemudian diam, tidak lagi menangis, tidak lagi meratap. Tsumma kharajat min indi Rasulullah SAW fastaqbalaha Umar bin Khattab. Lalu dia ketika dia berpisah dengan Rasulullah, lalu dia bertemu dengan Sayyidina Umar. Atau Sayyidina Umar menemuinya, fastaqbalaha Umar bin Khattab. Faqala ya Safiyah, wahai Safiyah, qad sami'tu sarakhaka inna qarabataki min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan tughni anki min Allahi syai'a. Fabaka. Ya, Umar bin Khattab berkata kepada Safiyah, saya telah mendengar apa yang ratapanmu. Lalu Sayyidina Umar bilang, inna qarabataka min Rasulillah sallam lan tughni anki min Allahi syai'a. Kekerabatanmu dengan Rasulullah itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah sedikit pun. Artinya hal ini lalu kemudian membuat fabakat Safiyah bibi Rasulullah menangis. Fasami'ah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yukrimuha wa yuhibbuha faqal. Lalu Rasulullah mendengarkan hal itu. Rasulullah kemudian menemuinya dan memuliakannya, mencintainya. Rasulullah sangat mencintainya, memuliakan bibinya ini. Lalu disampaikan kepada bibinya, ya ama atabkina wa qad qultu laki ma qultu. Wahai bibi, kenapa engkau menangis lagi? Bukankah aku telah mengatakan hal yang sudah aku katakan kepadamu? Apa yang dikatakan Rasulullah padanya sebelumnya? Seorang muslim yang meninggal anaknya, lalu dia sabar, Allah akan membangunkan baginya baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Qalat laysa dzaka ma abkani ya Rasulullah. Bukan ini yang membuat saya menangis ya Rasulullah. Istaqbalani Umar bin Khattab faqala. Umar menemuiku lalu kemudian berkata kepadaku, inna qarabataki min Rasulullah sallam lan tughni anki min Allahi syai'a wa faqatiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidina Umar, saya menangis. Sayyidina Umar bilang tidak ada manfaatnya kekerabatan, tidak ada manfaat, tidak ada pengaruhnya kekerabatan dengan Rasulullah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua orang mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kekerabatan tidak ada manfaat. Lalu Rasulullah marah mendengar ini. Faghadiba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Lalu dia bilang sama Bilal, ya Bilal, hajjar bis salat. Hajjar Bilal bis salat.
وصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا السبب ونسبي فإنها موصولة في الدنيا والآخرة. Rasulullah kemudian berkhutbah menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang membuat orang-orang berpendapat bahwa kerabatku tidak ada manfaatnya, kekerabatan, persambungan kekerabatan denganku tidak ada manfaatnya. Ingat kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababin. Semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan nasab. Fa innaha mausulatun fid dunya wal akhirah. So, dia akan tersambung terus baik di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Kalau Umar radhiyallahu anhu atas dasar hal ini, atas dasar sabda beliau ini, kata Sayyidina Umar, fatazawwaztu Kalthum bint Ali radhiyallahu anha lima sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin ahbabtu ayyakuna li minhu sabab wa nasab. Nah, ini sebab saya menikah dengan, kata Sayyidina Umar, menikah dengan anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Kalsum bint Ali. Sebabnya karena dulu pernah aku mendengar Rasulullah menyatakan hal ini, ya, bahwa aku ingin ada persambungan kekerabatan, bersambung nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma rzuqna hubbahum. Allahumma rzuqna hubbahum. Fal muslim ma'murun bi ta'zimi kulli ma 'azzama Allah ta'ala sya'nahu min al-amkina wal azmina wal ashkhas wal ahwal. Selanjutnya lembaga fatwa melanjutkan setiap muslim diperintahkan untuk mengagungkan, memuliakan semua hal yang telah diagungkan oleh Allah. Baik itu minal amkina wal azmina, baik itu tempat-tempat yang dimuliakan. Allah muliakan, kita disuruh untuk memuliakan tempat-tempat tersebut. Wal azmina, waktu banyak yang dimuliakan Allah, dinyatakan oleh Allah. Maka kita diwajibkan, diperintahkan juga untuk memuliakan waktu-waktu tersebut. Wal ashkhas, dan Allah juga memuliakan individu-individu, tokoh-tokoh, nama-nama. Maka kita diperintahkan juga untuk memuliakan mereka. Wal ahwal, keadaan. Ada keadaan-keadaan yang kita dimuliakan, yang Allah muliakan, dan kita diperintahkan untuk memuliakannya. Kalau Allah muliakan, itu artinya Allah minta, Allah suruh kita untuk memuliakan. Fayas'al muslim masalan lis-salat bil masjidil haram wa du'a inda qabr Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal multazam ta'dhiman lima 'azzamahu Allah ta'ala min al-amakin. Soal tempat misalnya, tempat-tempat yang dimuliakan Allah, Masjidil Haram, kemudian makam Nabi Muhammad SAW, kemudian multazam. Allah muliakan tempat-tempat ini, maka kita juga diminta untuk memuliakannya. Maka seorang muslim ingin sekali memuliakannya dengan cara dia sholat di Masjidil Haram, lalu dia berdoa di sisi kubur Nabi Muhammad SAW, kemudian di multazam. Semua itu dilakukan ta'ziman lima 'azzamahu Allah ta'ala minal amakin. Semua itu dilakukan untuk penghormatan, memuliakan tempat-tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataharra qiyamal lailatul qadri wad du'a fi sa'atil ijabah yaumil jum'ah fi thuluthil lail.
al-akhir, ta'ziman lima 'azzamahu Allah taala min al-azmina. Waktu-waktu yang dimuliakan Allah, seorang muslim suka sekali menggunakan waktu-waktu itu untuk berdoa, karena ada waktu-waktu yang mustajab doa pada hari Jumat, pada sepertiga malam yang terakhir. Semua itu dalam rangka ta'ziman lima 'azzamahu Allah taala min azmina, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan, pengagungan waktu-waktu yang telah diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabu ila Allah taala bi hubbil anbiya wal awliya wa ali bait was salihin ta'ziman lima 'azzamahu Allah taala min al-ashkhas. Dan juga individu-individu, tokoh-tokoh, nama-nama yang telah dimuliakan oleh Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang baik, adalah dengan cara amal tersebut amal cinta kepada Nabi, para Nabi. Karena para Nabi dimuliakan oleh Allah, individu yang dimuliakan oleh Allah. Wal aulia, para wali, waliullah, wa alil bait, kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah, was salihin, dan orang-orang saleh. Ta'ziman liman azzamahu Allah taala minal ashkhas. Semua kita lakukan cinta kepada mereka itu. Kita lakukan sebagai bentuk penghormatan, pengagungan terhadap orang-orang yang telah diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataharra du'a hala safar wa inda nuzulil ghaiz wa ghairu dzalika ta'dhiman lima 'azzamahu ta'ala min al-ahwal. Ada juga keadaan-keadaan yang Allah muliakan keadaan-keadaan itu. Seorang muslim berdoa pada saat sedang safar, bepergian jauh, sebab waktu itu dimuliakan oleh Allah. Wa inda nuzulil ghaiz, pada saat turun hujan, doa dikabulkan karena keadaan saat itu. Keutamaan keadaan saat itu. Wa ghairu dzalika ta'dhiman lima 'azzamahu ta'ala min al-ahwal. Dan itu dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk penghormatan terhadap keadaan-keadaan yang telah dihargai, yang telah dinilai mulia atau memiliki nilai lebih, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, dan seterusnya seperti itu. Wa kullu dzalika dakhilun fi qoulihi ta'ala dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan ini masuk dalam pemahaman atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, menghormati, menghargai syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah? Yang tadi itu. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita cintai. Kita muliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kita muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita tempat, keadaan, dan sebagainya. Itu semua adalah syiar Allah. Siapa yang memuliakan syiar Allah tersebut, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya bentuk pemuliaan tersebut adalah wujud nyata dari taqwal qulub. Takwa. Jadi mencintai kerabat Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah merupakan syiar, bentuk syiar Islam, syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim terus menjaga syiar Allah ini agar tetap bersemi.
Wal mahdhur innama huwa ta'dhim Allah atau ta'dhim min dunillah. Ada catatan yang diberikan oleh lembaga fatwa Mesir ini yang harus kita perhatikan, hal-hal yang tidak boleh. Innama huwa ta'dhimu Allah ay ta'dhim min dunillah wa minhu syirku al-madhkur fi nahwi qawli ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Perlu dicatat bahwa pengagungan jangan sampai derajatnya ma'allah, ma'iyah, bersama, dia sebanding. Au min dunillah, atau menafikan Allah. Jadi yang pertama, jangan sampai sebanding. Tetap Allah yang lebih tinggi tingkatannya. Jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Ya, porsinya tetap Allah yang lebih besar. Kemuliaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah tetap yang lebih besar porsinya. Tidak boleh sebanding. Atau malah menafikan. Hanya mencintai yang ini dan tidak mencintai Allah. Dan ini sesungguhnya adalah ini yang disebut dengan pengkultusan, pengagungan, dan ini masuk dalam kategori syirik al-madhkur fi qouli ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, Al-Baqarah 165. Ada sebagian orang yang mengambil saingan Allah sebagai sesembahan yang mereka cintai ini, ka hubbillah, melebihi atau sebanding dengan cinta kepada Allah. Amma ta'zimu ma'azzamahu Allah fa huwa ta'zimun billah. Adapun mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, pada hakikatnya adalah itu juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimu billah ta'zimun lillah. Dan kita mengagungkan demi Allah karena Allah. Ya, yang tadi itu. Wal muwalat la takunu fil mahabbah. Adapun pengkultusan itu tidak masuk dalam cinta dan kasih sayang. Dia lain cerita itu. Kalau orang sudah pengkultusan itu tidak terkait dengan cinta. Wa innama takunu fil i'tiqad. Pengkultusan itu terkait dengan keyakinannya, yang adapun cinta tidak terkait. Fatalama annal muslim salimul i'tiqad, oleh karena itu setiap muslim yang selama ia salimul i'tiqad, keyakinannya bagus kepada Allah, fala haraja alaihi fil mahabbati li Rasulillah sallallahu wa ahli baiti, maka tidak ada halangan sedikit pun baginya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabat Rasul, ahli baitnya, keturunannya. Fal muslim ya'taqid annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal anbiya ma'sumun. Seorang muslim berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa annal anbiya ma'sumun. Dan seorang muslim berkeyakinan bahwa semua para nabi maksum terpelihara, terjaga dari dosa. Wa ghairul anbiya minal itrati tahira was sahabatil kiram laisu bima'sumin. Dan selain para nabi, baik itu kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah at-tahira, was sahaba al-kiram, dan para sahabat yang mulia, laisu bima'sumin, mereka tidak masuk dalam maksum, tidak maksum. Mereka tidak maksum, mereka orang-orang yang tidak maksum. Wa innama hum mahfuduna bihifdzillahi lis-salihin. Akan tetapi
mereka karena kedekatannya dengan Allah, karena kesalehannya, karena kebaikannya, mereka terjaga. Allah jaga karena mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, termasuk dalam golongan para salihin. Allah jaga. Wa yajuzu aqlan wuqu'uhum fil atham wal kabair. Secara logika, kalau kita pakai metode berpikir yang benar, yang sehat, bisa saja, mungkin saja, karena mereka bukan nabi, mungkin saja mereka melakukan kesalahan, bahkan melakukan dosa besar. Walakin Allah Ta'ala yahfazuhum bihifzi. Akan tetapi Allah Ta'ala menjaga mereka dengan penjagaannya. Fatalama anna al-muslim salimul i'tiqad fi hadhihi an-nawahi falyuhib ahla bait Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min kulli qalbihi. Selama seorang muslim yang akidahnya baik, akidahnya lurus, benar, dalam akidah yang tadi sudah disebutkan, maka pasti hatinya ada cinta yang begitu dalam kepada ahli bait, kepada kerabat Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah SAW. Wahia darajat yarzuquha Allah Ta'ala liman ahabba. Dan ini merupakan keistimewaan, derajat keistimewaan, martabat yang Allah anugerahkan kepada orang yang mencintai Rasulullah. Fakullama zada hubbul muslim li ahli al-bait irtaqa bihadzal hubb fi darajatis salihin. Kalau cintanya semakin kuat, semakin bertambah, maka juga bertambah derajat kesalehannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allahumma rzuqna bihubbi ahli bait. Lianna hubba ahli bait al-kiram alamatun ala hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab cinta kepada ahlul bait, kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah yang mulia, merupakan tanda, bukti atas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatun ala hubbillah azza wa jalla. Dan cinta kita kepada Rasulullah sebagai tanda atas cinta kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma inkaru sihhati ansabi alil bait bid'wa ikhtilatil ansab fa huwa amrun mukhalafun lisyar'i. Adapun pengingkaran terhadap keabsahan nasab kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah dengan alasan bahwa terjadi percampuran nasab, ini bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Bal huwa minal kabair allati sammaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kufran fi misli qawli. Bahkan ketika ada orang yang sampai mencela nasab, bahkan menafikan nasab seseorang, dia mencela dan lain sebagainya, ini termasuk kabair, minal kabair, termasuk dosa besar yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengkategorikan sebagai bentuk kekufuran. Bagaimana sabdanya, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyaha al-mayt. Ada dua hal bentuk kekufuran yang bila ada dua hal tersebut, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, dan meratapi mayat, meratapi orang mati. Ini hadis sahih rawahu Muslim wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fi riwayah Abi Uwana fil Mustakhraj hum bihima kufrun.
Wa riwayatul jumhur ikhbarun 'anil wasfi wa riwayat Abi Uwan ikhbarun 'anil syakhsi. Salam. Coba tanya di dalam. Ada buka ada. Ya, salah satu menyebabkan kekufuran ini adalah mencela nasab. Ini hadis-hadis sahih. Ya. Wa qad talata asy-syar'u asy-syarif li hifdzil ansab. Wa qad ihtata asy-syar'u asy-syarif li hifdzil ansab. Dan syariat yang Islam yang mulia ini telah begitu memproteksi nasab setiap pemeluknya, setiap muslim, menjaga nasabnya. Walaysa kullu man idda'a nasaban sudiqa fihi walakin hadza la yajuzu an yakuna tak'atan li ta'ni fil ansab al-karimah al-ansab asy-syarif ats-tsabita li ashabiha mithli nasab syar'an. Ana fi nasaban idda'ahu sahibu min ghairi bayyinah tasluhu nafi fa huwa dakhil fi hadzal wa'id an-nabi al-warid fil hadits as-sabiq. Nah, hadis tersebut itu kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita mencela nasab siapa saja, menafikannya dan lain sebagainya. Hati-hati. Sebab persoalan nasab ini dalam Islam termasuk al-maqsud, termasuk prinsip ya. Dari 5 hal yang dijaga oleh syariat Islam, salah satunya adalah hifdzun nasab atau nasab. Dan dia diakui oleh syariat Islam. Karena itu tidak boleh kita menafikan nasab yang telah diakui oleh seseorang. Nasabnya ini. Apalagi kalau kita tidak mempunyai bukti yang valid menafikan nasab seseorang. Apalagi kalau hal itu terkait dengan nasab yang bersambung langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyattaqillaha ulaika alladziina yu'akhizuna wasiyatal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatihi bi ahli baitil kiram ay yuhsinu ilaihim wa ay ya'rifu lahum hurmatahum wa qadrahum wa makanahum minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah mereka yang menentang wasiat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya tentang wasiat ahlu baitnya, kerabatnya yang mulia, wasiat Rasulullah tentang berbuat baik kepada mereka, kepada kerabat Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, wasiat Rasulullah agar umat muslim mengetahui derajat, kehormatan dan kadar martabat mereka, kedudukan posisi mereka minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mata Nabi, posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yattaqillahu ulaika alladziina yaqdahuna fi thawabit ad-diniyya al-mustakarra bi atba'il musyabaha min ba'di zawahiril adillati tarikin al-usul al-qati'ah as-sabit allati ajma'a 'alaiha al-muslimun. Dan bertakwalah kepada Allah orang-orang yang memiliki i'tikad tidak baik, yang hendak merobohkan agama Islam yang telah tetap ini, ajaran syariat, ajaran Islam yang telah tetap ini, dengan cara melemparkan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang tidak jelas, dan kemudian meninggalkan yang sudah jelas-jelas, meninggalkan hal-hal yang telah disepakati, sudah menjadi konsensus para ulama, orang muslim. Bertakwalah kepada Allah. Wal yastahi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika alladhi yaz'amu annahu la maziyata li auladihi alaihi salatu wassalam ala auladi ghairihi. Dan merasa malulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
orang-orang yang mengklaim bahwa yang berpandangan bahwa tidak ada keistimewaan sedikit pun anak keturunan Rasulullah SAW dari anak keturunan lainnya. Malulah kepada Rasulullah. Nas'alullah ay yuwaffiqal muslimina li husnil adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'ali baitihi al-kiram at-tayyibin at-tahirin alaihimussalam. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kaum muslimin, melimpahkan karunia husnul adab, akhlak yang baik, adab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallam, terhadap ahlul bait, terhadap kerabat Rasulullah, keturunan Rasulullah yang mulia, orang yang baik, orang-orang yang telah disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam. Semoga keselamatan buat mereka semua. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Demikianlah fatwa dari Lembaga Fatwa Republik Arab Mesir yang telah saya bacakan tadi untuk menjawab pertanyaan seputar kemuliaan kerabat Rasulullah, kemuliaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat melihat langsung teks fatwa tersebut di websitenya langsung Darul Ifta Al-Misri. Demikian dari kami, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kalau RI boleh, kalau masih bank lain tidak bisa. Kayaknya cuma yang masuk karena yang bank lain kok main boleh, cuma untuk sekarang orang belum bayar, jadi dia tanya kalau pakai gaji masuk RI